Kita mulai dari istri Nabi SAW yang pertama, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Menikah dengan Nabi SAW pada tahun 28 sebelum hijrah, dan beliau wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Khadijah bintu Khuwailid, ikhwatu fiddin, adalah wanita yang suci. Itu belum lagi Nabi diangkat jadi Nabi. Dikenal Khadijah itu disebut dengan At-Tahirah, wanita suci. Makanya orang-orang Arab sering menyebutnya dakhaltu ila Tahirah wa kharajtu min At-Tahirah. Kami masuk ke rumah At-Tahirah, wanita suci, dan kami keluar dari rumah wanita suci. Karena Khadijah sudah berhijab menutup auratnya walaupun Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi wanita yang menjaga kesuciannya. Khadijah bintu Khuwailid ini, ikhwan, beliau adalah istri Nabi SAW yang pertama, di mana Rasul tidak menikah dengan wanita lain. Artinya Rasul tidak berpoligami. Ketika menikah dengan siapa? Dengan Khadijah. Karena cintanya Rasul kepada Khadijah. Bahkan dari hasil pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah melahirkan banyak keturunan. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah, yang kelima Qasim, dan yang keenam Abdullah. Itu nama-nama anak-anak Rasul dari Khadijah. Siapa yang hafal? Anak-anak Nabi SAW, antum pakai bahasa singkat. Zim, Ra, Alif, Fa, Zuraf. Nah, gitu ya. Antum harus paham. Zuraf, apa Zuraf? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu cara menghafalnya kayak gitu. La ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Zainab ini Khadijah ini, ikhwan, adalah wanita yang Allah rizkikan kekayaan yang banyak, sehingga dia menjadi pedagang besar. Bukan hanya taraf nasional, internasional. Karena dia berjualan itu sampai ke Syam, ke negeri yang lain. La Khadijah ini, ikhwatu fiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelembutan yang luar biasa, dan itu dirasakan oleh Nabi SAW di saat Rasul sedang mengalami kesulitan. Dan wanita pembangkit semangat. Ketika Nabi SAW ketika pertama mendapatkan wahyu, itu kan menampakkan Jibril dalam bentuk aslinya, sehingga Rasul ketakutan. Belum pernah melihat makhluk sebesar itu, makhluk yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara terbit dan tenggelamnya matahari. Besar malaikat Jibril. Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli, gimana gak ketakutan? Ketika itu maka Nabi SAW pulang ketakutan, mengatakan kepada Khadijah, zammiluni. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil. Ataupun Rasul mengatakan dathiruni, makanya Allah mengatakan ya ayyuhal muddathir. Apa artinya zammiluni, dathiruni? Artinya selimuti aku, wahai Khadijah. Karena ketakutan menggigil. Selimuti aku, ambil selimut yang tebal, selimuti diriku. Maka Khadijah hanya mengatakan, wahai suamiku, engkau ini orang baik, tukang menyambung silaturrahim, tukang menjamu tamu, membantu orang miskin. Disebutkan kebaikannya, jadi tenang jadinya kan ya. Coba orang kalau sudah sakit parah, antum datang gitu kan, jelang-jelang ajalnya itu, antum datang ke di sampingnya, Masya Allah, antum itu orang baik. Anak kenal, gak ada orang paling baik ke antum. Antum suka ke masjid, padahal gak ke masjid. Antum itu suka puasa, suka sedekah, maka senang tuh. Kalaupun meninggal orang ini, maka meninggal akan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Coba antum ini pencuri, penjahat, perampok, mau mati, ya kan? Maka orang ini cepat matinya
karena sesak dadanya, kemudian pulang suudon jadinya kan, berburuk sangka kepada Allah jadinya, nggak punya amal terakhir dia bawa. Lah Khadijah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghibur suaminya. Harusnya ibu-ibu di belakang seperti itu. Lah karena sayangnya Khadijah kepada Rasul, wajar kalau Rasul itu sangat sayang kepada Khadijah. Bahkan setelah Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah Rasul, ketika beliau sudah menikah dengan Saudah dan Aisyah, apabila Nabi SAW teringat dengan barang-barang Khadijah, selalu teringat dan menyebut-nyebutnya namanya. Apabila datang saudarinya Khadijah mengetuk pintu, kemudian hampir mirip suaranya terkenang dengan Khadijah, langsung sembelih kambing dibagikan ke teman-temannya. Begitu cintanya Rasul kepada Khadijah sampai Aisyah cemburu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, di hadapanmu ada gadis cantik, gadis lagi, muda lagi, gitu kan. Kenapa kau teringat dengan orang tua sudah mati? Maka Rasul mengatakan, tidak demikian wahai Aisyah, Khadijah itu wanita terbaik bagiku. Dia masuk Islam di saat manusia kafir. Dia membenarkan risalahku di saat manusia mendustakanku. Dia menyumbangkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil dengan hartanya. Dan dari perut dialah lahir keturunanku. Ya. Jadi Nabi SAW sangat memuji Khadijah karena cintanya kepada Khadijah luar biasa. Di zaman sekarang tidak. Sengaja gitu kan, kapan meninggal istri saya ini? Karena sudah ada calon yang lain. Mungkin sudah meninggal malah seneng gitu kan. Ini yang saya tunggu-tunggu katanya kan. Subhanallah ya. Karena kurang cinta di zaman sekarang ini. Ya mungkin karena juga istri juga tidak cinta dengan suaminya. Cintanya karena hartanya. Ya kan? Karena ingin hidup senang saja. Kalau sudah susah, kurang tuh cintanya. Nabi SAW setelah Khadijah kemudian meninggal dunia, menikah dengan seorang wanita namanya Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah ini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menikah dengan Rasul itu selang beberapa waktu setelah kematian Khadijah. Hanya beberapa bulan saja menikah dengan Nabi SAW. Dan Saudah ini wanita tua, bukan wanita muda. Janda, tua, banyak anak. Jauh terpaut dengan Nabi SAW usianya. Padahal Rasul pun sudah tua. Kenapa? Karena beliau ketika menikah dengan Saudah 3 tahun sebelum hijrah, itu maknanya Rasul sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berapa usia Rasul diangkat jadi Nabi? 40 tahun. Sementara dia tinggal di Mekah, selama diangkat menjadi Nabi dan Rasul berdakwah kepada penduduk Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti usia Rasul dengan Saudah itu terpaut 10 tahun. Lebih tua gitu kan. Tapi Nabi SAW punya 2 alasan kenapa menikah dengan wanita yang lebih tua dan janda. Pertama, karena Nabi SAW ketika meninggal Khadijah itu memiliki anak-anak yang perlu dia apa? Yang perlu dirawat. Harus ada ibu tuh. Ya. Maka Nabi SAW akhirnya mencarikan ibu untuk anak-anaknya. Dan janda lebih berpengalaman kan? Ya atau enggak? Siapa yang menikah dengan janda? Ya. Kalau gadis kan tidak berpengalaman. Jadi Nabi SAW menikah dengan janda supaya apa? Jadi Nabi SAW menikah dengan Saudah bintu Jam'ah itu karena supaya menjadi ibu bagi anak-anaknya. Makanya dahulu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini putra daripada Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini punya anak semuanya perempuan 9 orang dan masih kecil-kecil. Jabir inilah anak laki-laki terbesar sendiri, adik-adiknya 9 itu perempuan semua. Kemudian Abdullah bin Haram ini mendaftarkan diri dalam perang Uhud. Padahal sudah tua. Jabir sudah melarang, jangan. Tapi dia tetap nekat daftar di perang Uhud, akhirnya syahid. Maka Jabir harus melindungi adik-adiknya yang 9, semuanya perempuan.
Dari situlah akhirnya Jabir memutuskan menikah dengan seorang janda. Kata Nabi SAW, ya Jabir, kenapa kau tidak cari gadis? Kata Jabir bin Abdullah, aku menikah dengan istriku bukan hanya kujadikan dia teman hidupku, tetapi juga biar dia menjadi ibu untuk adik-adikku. Nah, itu keutamaan janda. Janda juga ada keutamaannya, bukan gadis saja, kan? Dan tidak aib menikah dengan janda, apalagi di zaman sekarang ya. Kadang janda lebih menarik katanya. Jadi Nabi SAW menikah dengan Saudah. Kemudian yang kedua alasannya, karena Saudah ini keluarganya rata-rata musyrik Quraisy. Jadi Nabi khawatir dengan keimanan Saudah. Apalagi Saudah ini termasuk orang yang ikut hijrah pertama kaum muslimin yang berangkat dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia. Sehingga belum banyak kaum muslimin di Mekah, sehingga terancam jiwa-jiwa kaum muslimin yang berada di Mekah. Maka Nabi SAW untuk melindungi Saudah, maka dengan cara menikah dengan dia, sehingga ada yang melindungi ya. Jadi wanita yang belum menikah kalau ingin ada pelindung, menikah, nanti suaminya ngelindungi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini istri Nabi SAW yang kedua, Saudah.